Halo semuanya, welcome to the Ultimate LinkedIn Profile Makeover Expert Advice and Insight. Nah, profil LinkedIn kamu itu adalah persona profesional dirimu di dunia digital. Jadi sangat penting nih untuk kita semua dapat menunjukkan dirimu dengan tampilan yang terbaik. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas langkah-langkah untuk membuat profil LinkedIn kamu yang tentunya menarik dan luar biasa, hingga dapat membantu kita semua untuk memajukan karir dan mendapat banyak koneksi. Nah, jadi kira-kira apa aja sih yang perlu dilakuin untuk tahap-tahapnya? Jadi hal pertama yang perlu kamu perhatikan adalah foto profil kamu. Nah, ini tuh merupakan hal pertama yang dilihat oleh orang-orang ketika mengunjungi profil kita. Jadi sangatlah penting nih untuk kamu bisa memberikan kesan yang baik. Nah, apa aja yang dibutuhkan untuk memiliki gambar profil yang bagus? Hal pertama yang harus dilakukan adalah tentunya kita close up kamera dengan posisi close up dan juga kita mengarah ke kamera untuk melihat ke kamera. Lalu juga kita tersenyum, memiliki latar belakang yang netral dan berpakaian dengan tepat dengan menggunakan pakaian yang rapi dan profesional. Jadi pastikan wajah kita juga cukup terang. Jadi untuk kita harus memastikan lighting yang cukup bagus untuk mempunyai foto profil LinkedIn yang bagus. Nah, selain itu juga terdapat juga hal-hal yang harus kita hindari dalam gambar profil, ialah memakai perhiasan dan aksesoris yang terlalu berlebihan. Dan tentu saja juga kita harus menghindari dengan menggunakan penutup kepala seperti topi atau menggunakan kacamata hitam, seperti itu. Karena baik lagi ke statement awal, yang kita tujukan adalah kita membutuhkan tampilan profesional pada LinkedIn kita. Nah, jadi selain foto profil, kita juga bisa menggunakan hal-hal lain nih untuk menarik perhatian saat orang mengunjungi profil kita. Kamu juga dapat menambahkan background picture pada profil kamu. Nah, untuk background picture ini tuh dapat berupa kata-kata seperti misalnya motivation word yang kita hias misalnya di platform lain untuk didesain gitu. Atau misalnya kita juga bisa menggunakan gambar-gambar seperti berikut ini. Yang kedua, mari kita lanjut ke bagian summary section. Ini adalah tempat di mana kamu bercerita, memperkenalkan dirimu, dan menjelaskan apa sih yang kamu lakukan. Pastikan untuk menggunakan keyword terkait industri kamu, dan jangan lupa untuk meng-highlight nilai unikmu. Ini adalah kesempatan kamu untuk membedakan dirimu dari orang lain di bidangmu. Tina Templeton telah membuat sebuah summary section. Di sini ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang lulusan sistem informasi dari sebuah universitas ternama. Tina juga tidak lupa untuk menggunakan keyword-keyword yang terlihat appealing bagi rekruter seperti data analisis, business intelligence, data driven, dan masih banyak lagi. Tina juga menuliskan beberapa pencapaiannya di perusahaan sebelumnya, seperti meningkatkan efisiensi operasional sebesar 20%, meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 15%, dan juga mengurangi waktu reporting sebesar 30%. Hai, sekarang yuk mari kita fokus pada experience section. Singkatnya, pada experience section ini perlu dicatat kalau kamu itu perlu banget dan wajib untuk bisa nampilin skill dan prestasi kamu yang pernah kamu dapetin. Pada section ini, pastikan kamu mencantumkan nama pekerjaan, nama perusahaan, dan deskripsi pekerjaanmu secara tepat dan memukau. So, without any further ado, let's jump into it. Seperti yang kamu bisa lihat di sini, sudah tertera dengan jelas bahwa Tina Templeton itu bekerja sebagai BSA intern pada perusahaan tambang yaitu PT Freeport Indonesia. Tapi itu bukan hidangan utamanya ya. Pada bagian deskripsi, jelaskan prestasi dan kontribusi penting kamu dengan jelas. Mulai dari role hingga responsibilities yang kamu pegang. Nggak sampai di situ, jangan lupa untuk bisa mencantumkan key accomplishment. Gunakan poin-poin juga metrik seperti angka atau persentase untuk mengukur hasil kerja kamu. Seperti contohnya, leading to a 20% increase in operational efficiency and cost savings. Yang terakhir, terkait semua peran dan pencapaian kamu di atas, jangan lupa untuk bisa mencantumkan skill-skill yang pernah kamu gunakan. Oke, di sini kamu bisa coba untuk tambahkan business process analysis, creative problem solving, critical thinking, dan project management. So, that's it. Dan ini akan membantu kamu untuk bisa menonjolkan diri pada potential employers or clients. Yuk,
mari sekarang kita masuk kepada education section. Pada bagian ini, kamu dapat mencantumkan gelar, sertifikat, maupun kursus yang relevan. Kamu juga bisa mention prestasi akademikmu seperti grade 3,9 dan aktivitas ekstrakurikuler yang relevan yang pernah kamu lakukan. Ini bisa membuat kredibilitas dan keahlian kamu pada bidangmu itu menjadi terlihat lebih kuat. Oke, nah, udah sampai di situ, mari kita masuk ke hidangan penutup, yaitu Licenses and Certifications section. Sebagai seorang career hunter, menampilkan keahlian dan perkembangan secara profesional kamu di bagian ini itu sangat penting karena dengan tujuan untuk bisa membuat kamu jauh lebih menonjol pada job market yang kompetitif dan memberikan kamu kesan komitmen yang kuat untuk bisa menjadi orang yang memiliki keunggulan lebih daripada yang lain. Perlu diperhatikan bahwa sertifikat yang kamu cantumkan harus relevan terhadap bidang yang kamu ambil. Seperti contohnya di sini, Tina Templeton itu mengikuti sertifikat CBAP dan mencantumkannya di LinkedIn sebagai tanda kredibilitas atas kemampuan dan bidang yang dia tekuni. Sertifikat yang kamu cantumkan ini juga boleh berupa upgrading skill, software proficiency, industry specific licenses, dan lain-lain. Oke, jadi sekian pembahasan kita mengenai experience sections hingga certificate sections di LinkedIn. Nah sekarang, ayo kita lanjut masuk ke section-sections berikutnya. Oke, last but not least, skill section. Nah, di sini keterampilan kamu perlu ditulis lebih spesifik lagi. Pertama, kamu bisa menambahkan atau edit skill kamu di bagian about. Klik edit, dan kamu bisa menambahkan skill di bagian sini. Nah, pastikan kamu ini menulis keterampilanmu mulai dari yang paling penting dan pastikan kamu jujur. Hanya cantumkan keterampilan kamu yang kamu miliki. Hal ini diperuntukkan agar dapat membantumu muncul dalam hasil search orang-orang yang mencari seseorang dengan keterampilan seperti kamu. Nah, kamu bisa menambahkannya di add skill dan tulis mungkin keyword yang spesifik dan relevan. Contohnya seperti project management. Nah, kita bisa melihat beberapa list yang bisa kita pilih sebagai bantuan kita. Mungkin aku akan pilih project management. Nah, setelah selesai menambahkan skill, tekan tombol save. Kita bisa lihat di sini sectionnya sudah berhasil ditambahkan. Nah, kamu bisa lebih lanjut mengedit skill kamu di bagian bawah, dan selain itu kamu bisa lebih lanjut mengdemonstrate transferable skill kamu di sini. Nah, tujuannya ini untuk meng-showcase skill kamu melalui tertulis satu video yang kamu buat untuk dilihat oleh recruiter. Selain itu, kita juga bisa mengambil skill assessment, di mana kemampuan kita akan diuji di LinkedIn. Teman-teman tinggal mengklik tombol skill assessment di bagian sini dan memilih technical skill mana yang mau kalian tes dan menunjukkan keterampilan kamu dalam skill tersebut. Jika kalian berhasil, maka tentu ini akan menambahkan skill plus pada profile LinkedIn kamu karena mendapatkan badge khusus untuk orang yang berhasil menyelesaikan skill assessment-nya. Oke, teman-teman, sekian untuk tips dan saran dalam membuat LinkedIn dari seorang ahli. Semoga dengan ini profile LinkedIn kamu jadi luar biasa dan membuat kamu menonjol di antara yang lainnya. Thanks for watching, hope you enjoy this video and stay classy. Bye-bye!